kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan iman, sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bimbing langkah kaki kita sehingga tidaklah kita berbuat kecuali adalah hal-hal yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa selalu kita berkirim salam dan salawat kepada Nabi kita, Rasul kita, pemimpin kita, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berkah yang baik ini kita melanjutkan kembali bahasan kita tentang daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang hari ini puasa, dan juga selamat untuk yang besok hari puasa. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang mana artinya wa tubu, dan bertaubatlah kalian. Apalagi ini pas momennya, yaitu bulan Ramadan. Satu kesempatan yang luar biasa untuk orang-orang yang belum kembali kepada Allah. Dia jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan menuju pertaubatan, karena situasinya amat sangat mendukung. Kalau misalkan di luar Ramadan masjid musola agak sepi, sehingga yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola sungkan, malu karena bakal jadi perhatian orang. Ramadan ini masjid dan musola penuh, sehingga bagi yang belum tergerak sebelumnya untuk melaksanakan sholat, maka ini adalah momen yang pas dan tepat. Kuatkan tekad untuk merubah diri, untuk kembali kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hal itu yang diperintahkan Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun, yang mudah-mudahan kalian menjadi orang beruntung. Jadi ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Ghaffar, Maha mengampuni dosa. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kesilapan kita, bila mana kita datang kepada Allah,
meminta ampunannya, maka Allah akan terima taubat kita. Dan seseorang yang ketika di akhirat membawa banyak persoalan dosa adalah orang yang rugi. Adalah kelak dia akan menjadi orang yang rugi, menderita. Maka semasa ada kesempatan untuk bertaubat, taubatlah kepada Allah. Minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu membuat musuh-musuh manusia yang abadi, yaitu syaitan, menjerit, sedih, histeris karena kerja keras untuk menggelincirkan anak manusia ini bisa bersama-sama mereka kekal abadi di dalam neraka. Gagal total. Karena apa? Munculnya kesadaran dari hamba Allah yang khilaf, yang berdosa, yang bergelumang dengan macam-macam perbuatan dosa. Datang dia kepada Allah, minta ampunannya, bertaubat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Membuat kerja syaitan dan sekutunya gagal total. Maka Allah katakan la'allakum tuflihun, yang mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi orang yang tidak meminta ampunan Allah rugi. Karena kita harus sadari hidup kita ini manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Maka sangatlah baik orang yang selalu meminta ampunan kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia. Orang yang tidak minta ampun dan tidak minta maaf kepada manusia adalah salah satu bentuk kesombongan. Berarti dia tidak sadar diri, nganggap dirinya ini tidak punya dosa. Na'udzubillah. Nanti kita akan menyampaikan satu hadis Rasul, bagaimana Rasul, seorang manusia yang maksum, yang tidak berdosa, meminta ampun kepada Allah. Lah kita saban hari, saban waktu, bangun tidur sampai ketidur lagi, berapa banyak dosa yang kita buat. Apalagi dengan zaman yang serba terbuka, zaman sekarang ini. Ya, pusat dosa itu bukan lagi di TV, bukan lagi di tontonan, tapi dalam genggaman kita dewek. Maka bertaubat dan minta ampun kepada Allah itu adalah hal yang sangat baik. Sehingga ada satu ulama kita menganjurkan kepada kita itu, kalau misalkan sholat isyraq, ya, sholat isyraq itu tidak hanya diniatkan dengan sholat isyraq, tapi diniatkan dengan sholat istikharah, diniatkan dengan sholat taubat. Jadi niat isyraq sekaligus niat taubat, sholat taubat sekaligus niat sholat istikharah, 3 sholat sunnah sekaligus kita buat waktu saat melaksanakan sholat isyraq. Jadi setiap hari kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu meninggal dunia itu kapan. Ada yang tahu rahasia kematian ini? Kapan meninggal, di mana? Tidak ada yang tahu. Maka sangatlah beruntung seseorang yang ketika dia beristighfar, ketika dia bertaubat kemudian meninggal dunia, maka dia tidak punya dosa. At-taibu minaz dzanbi kamalan dzanbala. Seorang yang bertaubat daripada suatu dosa, maka dia seperti orang tidak punya dosa. Subhanallah, bersih putih tanpa dosa. Walaupun dalam sejarah sebelumnya bergelimang dengan dosa, tapi dengan pertaubatannya dan meminta ampunnya kepada Allah, dia datang putih bersih, tidak berdosa. Maka ini adalah keberuntungan. Ini adalah
keberuntungan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Minta ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampunan Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa min jami'il ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan taubatan nasuha. Itu dibuat oleh ulama kita. Zikiran itu dibaca sambil kita melakukannya. Jadi bukan menyanyi, melakukan supaya nikmat, bacanya nikmat, tapi dalam hal itu ada kalimat-kalimat thayyibah. Astaghfirullahalazim, aku minta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Min kulli dzanbin azim, daripada seluruh dosa-dosa besar. Wa min jami'il ma'asi wal khataya, dan dari seluruh kemaksiatan dan kekeliruan. Sihran wa jahran, yang tampak ataupun yang tidak. Zahiran wa batinan, maknanya sama. Taubatan nasuha, aku bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Taubat nasuha. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa min jami'il ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan taubatan nasuha. Dibaca apa? Dibaca itu setiap waktu, setiap sholat, atau ada waktu-waktu senggang, waktu-waktu senggang, waktu-waktu luang kita dibaca itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa min jami'il ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan taubatan nasuha. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim wa min jami'il ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan taubatan nasuha. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim wa min jami'il ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan taubatan nasuha. Jadi kalau baca itu kita kembali dalam keadaan suci. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu dia kembali kepada Allah, ajalnya datang, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka kita ini Pak, dalam sikap terhadap orang yang sudah meninggal itu tidak baca basi-basi. Yang dikedepankan itu adalah husnuzan, berprasangka baik. Kenapa kita tidak tahu? Mungkin dia dulu semasa hidupnya sebelum menjelang ajal memang banyak buat dosa, buat salah, tapi tidak tahu ketika dia menjelang ajal minta ampun taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, maka habis sudah persoalannya. Kalau itu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh beruntung kita. Jadi mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah
dengan taubat nasuha yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau sudah taubat nasuha itu tidak ada lagi nak ulangi gawe yang tidak benar itu. Ya, jadi kalau sudah taubat itu taubat niat, bukan taubat sambal. Waktu pedas jerok, hilang pedas ngulang. Taubat monyet, lagi musim buah lupa buat rumah, lagi hujan teringat mekik. Nah ini jangan seperti itu. Jadi kalau sudah taubat adalah kata terakhir dan tidak lagi mengulangi. Jangan main-main dengan taubat ini. Agen khawatirnya dia mainkan hal itu, maka itu adalah bentuk dia memainkan Allah. Orang yang memainkan Allah adalah orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Jadi ketika kita di hari kiamat itu kita mengharapkan pandangan rahmat daripada Allah, pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang mempermainkan agama, mempermainkan syariat, mempermainkan daripada Allah, dia tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat itu. Jadi kalau ada dia dilihat oleh pandangan rahmat oleh Allah, berarti dia datang di hari itu dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur hidup kalau orang itu datang di hari kiamat dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Jadi kalau sudah taubat ya tahu, jangan ulang lagi. Harus konsisten jadi manusia ini, harus istiqamah. Karena setelah kita mengatakan diri ini beriman, maka yang diperlukan setelahnya apa? Istiqamah. Qul amantu billahi summas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan beristiqamah. Kemudian beristiqomahlah. Istiqomah itu apa? Adalah jalan yang baik, yang mana itu adalah kuatnya kita beragama dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah secara keseluruhan dan meninggalkan larangannya secara keseluruhan, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, lempeng jalan ke depan lurus. Nah, itulah istiqamah. Jadi setelah kita melakukan sesuatu hal dalam pertaubatan ini, yang diperlukan adalah istiqamah. Jangan main-main dengan taubat. Jangan main-main, dan jangan itu dianggap hal yang sepele. Karena sebagaimana yang pernah saya ceritakan, ada seseorang sakit berat luar biasa, dibawa ke dokter sudah angkat tangan, tidak mampu untuk memberikan pengobatan karena ini sakitnya sudah parah, perut besar, rambut habis, panas luar biasa badan. Akhirnya minta doa. Sebelum didoakan ditanya, kamu ini nak berubah apa tidak? Nak taubat apa tidak? Berjanji nak taubat, bergeleng-geleng kepala. Iya dia nak, iya nak taubat. Akhirnya didoakan, subhanallah, doa itu dikabulkan oleh Allah, sembuh. Setelah sembuh balik lagi semisal, semisal jadi sebelumnya macam mana dia, balik lagi macam itu, akhirnya meninggal. Atau meninggal ini su'ul khatimah atau husnul khatimah. Yang jelas setelah dia sehat, begawe lagi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu jangan sampai. Kadang-kadang Allah itu menegur kita dengan apa? Ya dengan penyakit. Ditegur oleh Allah supaya apa? Supaya dekat kepada Allah, sadar, bertaubat. Setelahnya
dapat kesembuhan, jangan lagi berbuat, jangan lagi melakukan kesalahan dan kesilapan sebagaimana sebelum sebelum dia mendapatkan teguran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia bersabda, wallahi, demi Allah. Ini perkataan Rasulullah yang langsung didengar oleh Sayyidina Abu Hurairah langsung daripada Rasulullah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aksara min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Di Rasulullah itu meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sehari tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan memintalah ampun kalian kepadanya, fa inni, maka sesungguhnya aku, atubu fil yaumi mi'ata marrah, bertaubat kepada Allah sehari itu 100 kali. 100 kali dalam riwayat ini. Dalam riwayat sebelumnya 70 kali. Artinya di antara 70 dan 100 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Padahal kita ketahui Rasulullah itu tidak punya dosa, maksum, orang yang bersih daripada dosa. Tapi ini adalah bentuk pembelajaran bagi umat, bagaimana manusia yang sudah bersih dari dosa ini tetap minta ampun kepada Allah dalam sehari itu tidak kurang 70 sampai 100 kali. Lah kita zaman kita zaman yang sangat banyak dosa, tidak pantas kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah karena saking banyaknya dosa kita dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita tidak sadar untuk minta ampun kepada Allah. Bangun tidur sampai ketidur lagi, tidak sholat 5 waktu, man puasa dak puasa, kemudian aktivitasnya bergelimang dengan dosa sampai bertahun-tahun lagunya, dan dia tidak merasa khawatir, tidak merasa takut. Ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun tidak kenal masjid, tidak kenal ibadah, padahal mengaku menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim. Jangan sampai. Tapi sungguh Allah itu Maha Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Saat dia datang kepada Allah minta ampun dan bertaubat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu yang seharusnya, yang baik dilakukan oleh manusia yang beriman dan berakal itu. Apa? Menjaga diri daripada perbuatan dosa, kemudian selalu meminta ampun kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah setiap hari, setiap saat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya diri kita ini betul-betul mendapatkan ridho daripada Sang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beruntung, yang sangat menjaga diri dari perbuatan dosa, namun selalu menyadari adanya dosa dalam diri kita, sehingga kita selalu minta ampunan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan umur, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan ditetapkan sebagai orang-orang yang mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat, mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah bahasan ini kita akan lanjutkan pada waktu berikutnya. Sekian, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.